Halo, jumpa lagi dengan saya Aryan. Di video kali ini saya akan membahas tentang IELTS Speaking. Secara format, IELTS Speaking itu terdiri dari 3 bagian. Di bagian pertama adalah Introduction, di mana kalian akan memperkenalkan dirimu ke examiner. Tapi sebelum kalian memperkenalkan dirimu kepada examiner, examinernya terlebih dahulu akan memperkenalkan dirinya, lalu kemudian meminta kalian untuk memperkenalkan dirimu. Kira-kira pertanyaannya, hello, what's your name? Where are you from? Dan seterusnya. Lalu kemudian examiner akan menanyakan topik-topik berikut ini. Paling 2 atau 3 topik saja yang akan ditanyakan ke kalian. Ini adalah general topic. Waktu yang kalian butuhkan pada bagian ini hanya 4 hingga 5 menit, sehingga kalian harus show up, harus memperlihatkan kemampuanmu di dalam bahasa Inggris di bagian ini dengan amat sangat luar biasa. Selanjutnya, setelah bagian pertama selesai, kalian akan masuk ke bagian kedua. Bagian kedua isinya adalah talk, di mana kalian harus bermonolog tanpa cut selama 1 hingga 2 menit. Secara teknis, kalian nanti akan diberikan 2 lembar kertas seperti ini. Satu kertas berisikan tentang topik yang akan kalian bicarakan selama 1 hingga 2 menit. Selanjutnya, kertas yang kedua adalah kertas kosong bersamaan dengan alat tulis, bisa pulpen, bisa juga pensil. Kertas kosong itu difungsikan untuk membuat catatan jika dibutuhkan. Ketika topik ini kalian buka, kalian akan tahu apa saja yang akan kalian bicarakan. Yang pertama, misalkan di sini tertulis, kapan kamu berangkat ke museum itu? Yang kedua, deskripsikan museumnya. Yang ketiga, apa yang kalian dapat dari museum itu? Jika kalian merasa bahwa ini penting untuk ditulis biar tidak lupa, silakan catat. Buat pointer-pointer yang membantu kalian dalam berbicara nanti. Ada satu hal yang menarik di bagian part 2 IELTS ini. Bagaimana kalau seandainya materi yang ditanyakan ke kita adalah sesuatu yang nggak pernah kita alami? Di sini misalkan tentang museum. Kapan kamu pergi ke museum? Lalu deskripsikan museumnya seperti apa? Dan apa saja yang kamu dapati di museum itu, dengan siapa kamu pergi misalkan. Lah, kita kan nggak pernah ke sana, gimana dong? Saat ini teman-teman boleh bohong gitu ya. Jadi kalian harus make up story-nya, harus membuat story-nya. Boleh apa enggak sih? Ya boleh, karena memang tujuannya hanya menguji kemampuan kita dalam berbicara. Nanti kalian akan berbicara selama 2 menit, 1 hingga 2 menit. Kalau kelebihan gimana? Examiner akan cut kalian. Atau kalau kurang gimana? Dia akan memberikan satu gesture bahwa kalian harus bicara lebih banyak. Mungkin dia tidak akan ngomong, tapi kayak, ayo ngomong yuk. Tapi cuma ekspresi ya. Tapi dia tidak akan ngomong sama sekali. Sampai akhirnya kalian bisa berhasil bicara selama 1 hingga 2 menit. Dan mungkin tidak akan pernah lebih ya, paling 2 menit maksimal. Setelah kita menyelesaikan misi kita di part 2, maka kita akan pindah ke bagian yang ketiga. Durasi yang dibutuhkan di bagian ketiga adalah 4 sampai 5 atau 6 menit saja. Kalau digabungkan dari part 1, part 2, dan part 3, kita butuh sekitar 11 hingga 14 menit. Lalu apa sih yang dilakukan di part 3? Part 3 itu seperti diskusi. Jadi kalian akan diberikan topik sama seperti di part 2, tapi cakupannya lebih luas. Topik yang diberikan di part 3 mirip dengan apa yang kalian dapati di part 2. Tapi part 2 lebih spesifik, lebih personal sifatnya, bercerita tentang dirimu, pengalamanmu, apa yang kau rasakan, seperti apa yang kau alami. Tapi di part 3 kalian akan diminta barangkali tentang opinimu, atau kalian diminta untuk menganalisa, membandingkan, memprediksi, dan seterusnya. Sehingga nanti ketika jawaban kita belum maksimal, si examiner akan bertanya lebih dalam tentang materi yang kita sampaikan. Layaknya diskusi dalam sebuah
perkuliahan atau pembelajaran tertentu. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan di dalam IELTS speaking. Yang pertama adalah pronunciation, cara kita dalam mengucapkan setiap kata yang kita ucapkan. Seperti kata ini misalkan, how do you pronounce it? Dalet, dalet, dalit, dalit. What about this word? Volume, volume, volume. Jadi kita harus belajar kembali dalam mengucapkan setiap kosakata yang kita ujarkan. Yang kedua adalah fluency, kelancaran kita dalam menyampaikan ide di dalam bahasa Inggris. So ini tentunya kita perlu latihan yang banyak sehingga tercapai tujuan kelancaran kita dalam berbicara. Yang ketiga yang harus kalian perhatikan adalah kosakata. So gunakanlah kosakata yang kelas sosialnya lebih tinggi. Jangan gunakan kosakata seperti good atau bad atau kosakata yang menggunakan kata very, very good, very bad atau very tired dan seterusnya. Ini adalah kosakata yang bawah ya. So, good misalkan teman-teman bisa ganti dengan distinguished. Tired, very tired, teman-teman bisa ganti dengan exhausted misalkan. Kids bisa kalian ganti dengan children. Apalagi funny bisa diganti dengan humorous dan seterusnya. So, gunakanlah kosakata yang kelas sosialnya lebih tinggi. Selanjutnya ada satu catatan nih di bagian kosakata. Seperti yang juga dijelaskan pada video sebelumnya bahwa di speaking kalian menggunakan kosakata yang casual. Kalau di writing kalian menggunakan kosakata yang akademik. Sehingga di speaking kalian bisa gunakan kata-kata sinonim, itu akan membantu nilaimu lebih bagus. Dan yang terakhir yang harus kalian perhatikan adalah grammar, tata bahasa. Jadi sebaik mungkin jangan sampai menggunakan simple present sepanjang speaking itu, tapi gunakan grammar yang bervariasi. Jadi semakin bervariasi grammar yang kalian gunakan di dalam IELTS speaking, tentunya akan membantu kalian dalam mencapai nilai yang lebih baik. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri video ini, ada 4 tips nih yang harus teman-teman perhatikan di dalam speaking. Yang pertama, kita harus confident, kita harus percaya diri. Jadi kalau kita nggak percaya diri, apa yang terjadi? Mungkin kita gemetaran, atau bisa jadi nanti kosakata jadi lupa. Kalau kosakata jadi lupa, fluency jadi bermasalah. So kita harus percaya diri, believe in yourself that you are the best. Percayalah bahwa kalian adalah orang yang terbaik, tapi jangan hanya percaya saja, kita harus memang latihan yang banyak sebelum kita datang ke ujian IELTS. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus friendly, harus bersahabat. Jadi jangan pasang muka tembok. Jangan ya, harus santai, kemudian harus bersahabat dengan examinernya, senyum dan sebagainya. Itu tentunya akan membantu suasana menjadi cair. Yang ketiga, eye contact, mata. Mata kita jangan sampai tidak melihat examiner. Jangan begini. Jangan. Jadi, pastikan bahwa kalian akan melihat examinernya. Selanjutnya yang terakhir adalah excitement. Kalian harus antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh examiner. Jadi, kalau ditanya satu, jangan jawab setengah dong, gitu ya. Jadi, keramah tamahan kita terhadap examiner itu adalah menjawab pertanyaannya dengan antusias, suaranya pas, tidak rendah, tidak juga tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga hal ini bisa membantu teman-teman semuanya. Dan jika kalian punya pertanyaan atau punya sesuatu yang ingin di-share pada akun ini, silakan berbagi. Silakan bubuhkan komenmu di kolom komen. So, saya Rian, meet you on the next video.